Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bab al-ihsan ilal jiran. Al-ihsanu ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga. Jiran itu dari jarun. Jarun bentuk pluralnya menjadi jiran. Bentuk jamaknya menjadi jiran. Al-jiwaru haqquhu azimun. Hak tetangga itu sangat besar. Al-jiwaru, bertetangga, haqquhu azimun, haknya sangat besar. Wal ihsanu, adapun berbuat baik ilal jirani pada tetangga-tetangga, min ajalli a'malil iman, adalah termasuk amal-amal iman yang paling agung, yang paling besar. Fala yu'minu, sehingga tidak dianggap sempurna imannya, man, orang. Siapa yang tidak sempurna imannya? Man, yaitu orang, la ya'manu, yang tidak aman, yang tidak merasa aman, jaruhu, tetangga orang tersebut, bahwa ikohu, pada keburukan atau keusilan-keusilannya, kejahatan-kejahatannya. Orang itu tidak dianggap sempurna imannya jika tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguan orang tersebut. Itu fala yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Wa kana salafus salih radhiyallahu anhum. Salafus salih itu ada ya'lamuna salahar rajul wa ahlihi, mengetahui kebaikan seseorang dan keluarganya, bihusni jiwarihim liman haulahum, dengan melihat bagaimana mereka bertetangga dengan orang sekitarnya. Jadi orang itu dulu kalau ingin mengetahui baik tidaknya seseorang atau baik tidaknya satu keluarga adalah dengan cara bagaimana orang dan keluarga tersebut bertetangga dengan baik dengan orang lain di sekitar mereka. Wa yus'alu 'anir rajuli jiranuhu, dan jika ingin mengetahui seseorang, biasanya yang ditanya adalah tetangga-tetangganya. Fa in asnau khairan, jika para tetangga memujinya dengan baik, kana dzalika dalilan, maka hal itu menjadi bukti ala annahu min ahlil khair, bahwa orang tersebut adalah orang baik, al-muttabi'ina lis-sunan, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassikina bil khuluqil hasan, yang berpegang teguh pada akhlak yang baik. Wala khaira fi man yubghiduhu jiranuhu, dan tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tetangganya membenci orang tersebut. Yubghidu, yang membenci pada orang tersebut, jiranuhu, para tetangganya. Jadi kalau misalkan ingin ingin berpesanan gitu ya, ada orang yang mau melamar putri kita, adik perempuan kita, lalu kita menelusuri bagaimana laki-laki yang ingin melamar adik atau putri saya ini. Lah, kita bisa bertanya kepada tetangga-tetangga sekitarnya. Kalau mereka memujinya baik, maka itu pertanda memang orang baik. Itu dulu. Nggak tahu kalau sekarang apakah mengalami pergeseran atau tidak. Wa min sa'adatil mar'i al-muslimi, di antara kebahagiaan orang muslim adalah al-maskanul wasi'u, tempat yang luas atau rumah yang luas. Keberuntungan, sumber kebahagiaan di antaranya ya, bukan satu-satunya, bukan ini saja, di antara sumber kebahagiaan orang muslim adalah tempat atau memiliki rumah yang luas. Namun luas itu pun dan juga relatif ya. Luas itu juga relatif. Seluas apa sih yang diinginkan dari rumah itu? Apa ingin rumahnya itu 100 meter kali 100 meter kan, yang enggak juga gitu kan. Ya, kamar itu ukuran 3 kali 4 itu kan sudah sangat lebar sekali. Ingin seperti apa sih kamar 8 kali 8, ngapain di dalam kamar itu kan, ya buat tidur gitu. Makanya kalau orang-orang dulu kamar itu kan ya paling 2 kali 3 ya.
2x3 atau 3x3. Kamar itu ya cukup untuk ranjang, kemudian ada lemari untuk pakaian, sudah tidak ada sofa di dalamnya, tidak ada apa. Karena filosofinya orang dulu itu menganggap kamar itu hanya untuk istirahat, hanya untuk tidur. Setelah tidur ya beraktivitas di luar kamar. Makanya yang lebar itu adalah ruang tamunya biasanya. Ya. Nanti di luar itu ada terasnya itu lebar itu karena aktivitasnya lebih banyak di luar. Nah, kalau sekarang kan ada pergeseran kamar itu sudah berubah. Ya, kamar itu sudah menjadi nyaman, di situ ada barangkali kulkas di dalam, sudah ada pantry juga dan sebagainya. Makanya di Prancis itu ada orang yang meneliti tentang sosiologi kamar. Bagaimana sih perubahan kamar dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Dulu kamar bentuknya seperti apa sampai sekarang dan seterusnya gitu. Ya karena itu ada pergeseran kita. Jadi kalau orang dulu itu menganggap kamar hanya untuk tempat tidur. Setelah tidur ya harus beraktivitas di luar. Sehingga bersosialisasi. Nah, kalau sekarang, kalau kamarnya terlalu nyaman, lebar, akhirnya orang itu di kamar terus. Sehingga mendukung pada orang-orang yang introvert kayak begitu. Wal jarus salihu, dan tetangga yang baik. Wal markabul hani'u, dan kendaraan yang nyaman. Yang gak macetan, yang gak mogokan. Gak harus mewah kendaraan. Yang penting nyaman, tidak macet, tidak mogok. Walidah, oleh karena itu, wasar Rasulullah SAW an-nisa'a khususon, Nabi berwasiat pada perempuan secara khusus bil ihda ilal jiran untuk menghadiahi tetangga-tetangganya. Apa kata Nabi? Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya nisa'al muslimati, wahai para perempuan muslimah, la tahqironna, jangan sampai menghina jaratun, seorang tetangga perempuan, di jaratia, pada tetangga perempuan yang lainnya. Walau firsina syatin, meskipun hanya dikasih hadiah berupa telapak kakinya kambing. Nah, telapak kaki kambing, jadi kambing itu kan ada kakinya. Misalkan yang dikasih itu bukan kaki utuh, enggak, tapi telapak kakinya saja yang dikasih. Itu kan mungkin bagi orang Arab itu apa ini penghinaannya, diihanah. Dulu itu ada syekh di sini, itu tahun 2010-an, 2011 itu, baru ada syekh pertama, terus dari Mesir, tugasan dari Mesir di sini tahun 2011. Lalu, saya ingat betul waktu itu saya kasih hadiah kepala kambing. Ada orang ngasih hadiah kepala kambing, terus tidak mau dia, ada apa ini? Ini menyek aku bener. Padahal kalau bagi kita dikasih kepala kambing itu adalah ta'zim, kemuliaan, penghormatan. Tapi bagi mereka, sehingga itu perbedaan budaya. Ya. Mungkin kalau kita dikasih sop telapak kaki kambing itu kan seneng banget. Kalau orang Arab mungkin dikasih sop kaki kambing itu tidak mau, karena apa ini kok kaki? Nah, meskipun hanya dikasih hal remeh seperti itu, maka jangan meremehkan. Ini maknanya adalah bisa seperti itu. Maksudnya begini. Maksudnya hadis la tahqironna jaratun li jaratil walau firsina syatin ini. Maksudnya adalah jika Anda punya kaki kambing, telapak kaki kambing, maka janganlah sampai kamu tuh merasa itu adalah masa saya hanya mau ngasih gini kepada tetangga saya, jangan deh gitu. Akhirnya nggak jadi memberi, jangan, tetap berikan, itu kebaikan gitu. Atau si penerima jangan sampai aku kok cuma dikasih gini, menyek, ya jangan juga. Ya, jadi baik kamu punya sesuatu yang kamu anggap remeh, tetap berikan kepada orang lain, karena itu adalah ma'ruf. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Misalkan punya pentol cuma satu, kasih ke orang lain, tidak apa-apa. Nah, orang lain yang menerima jangan meremehkan juga kok cuma satu pentolnya. Waqad kana, sungguh ada min du'ain Nabi, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min jaris.
Ini di antara doa-doa Nabi. Allahumma wahai Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, berlindung denganmu min jari su, dari tetangga yang jelek, tetangga yang buruk. Fi daril muqam, di tempat kediaman yang abadi, yang tetap, maksudnya di akhirat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu semoga tidak memiliki tetangga jelek di tempat kediaman yang menetap, yang abadi. Fa inna jarad dunya yatahawwalu, karena tetangga di dunia itu bisa berpindah-pindah. Ada orang yang nggak cocok ambil tonggol. Balik pindah, kayak ribut dengan tetangganya. Jadi dia di mana-mana itu selalu ada masalah dengan orang lain. Begitu ketemu dengan sama-sama tetangga yang sama-sama bermasalah, viral lah, lalu jadi rame gitu. Jadi rame. Wa qala syairu, penyair berkata, yalumunani, mereka mencela aku, an bi'tu birruhsi manzili, karena aku menjual rumahku dengan murah. An bi'tu, karena aku menjual, birruhsi, dengan harga murah, manzili, rumahku. Mereka menghina, ngilokno aku kata, goblok, masuk omai dijual murah. Masa rumahnya hanya dijual seperti itu, kan rugi. Walam ya'lamu, padahal mereka tidak mengetahui, jaron, tetanggaku, hunaka di sana, yunaghisu, yang selalu menyusahkan aku, selalu mengganggu, selalu usil, selalu berbuat jelek kepadaku. Padahal mereka tidak tahu bahwa di antara ada tetanggaku itu ada yang kurang ajar betul, ada yang usil, ada yang pokoknya negatif tok, elek tok penggawean, mengganggu terus. Fakultu lahum, maka aku katakan pada mereka, orang-orang yang mencelaku itu, kuful malamah, sudahi celaanmu, sudahi hinaanmu, fa innama bijiraniha, karena rumah itu tergantung tetangganya. Perumahan itu kan tergantung penghuni di sekitar itu, tetangganya. Lalu diaru, rumah bisa menjadi mahal, watarhusu, dan murah. Karena rumah itu menjadi mahal murah tergantung siapa yang mukim di situ, tetangga-tetangganya bagaimana, dan seterusnya. Makanya ada unen-unen di Arab itu, ada perkataan di pepatah Arab itu, di kalam Arab, al-jar qabla dar. Kalau mau beli rumah, perhatikan dulu jarnya, yaitu tangganya. Al-jaru qabla dar. Kalau mau membeli rumah, maka perhatikan dulu siapa tetangganya. Jangan yang penting rumahnya, lah rumahnya nyaman tapi tetangganya membuat gak nyaman, dan juga repot gitu. Wal jarul kafiru, tetangga yang kafir, lahu hakul jiwar, juga memiliki hak bertetangga. Wal jarul muslimu, jadi kalau ada tetangga kafir, maka dia punya hak sebagai tetangga. Cuma satu haknya, sebagai tetangga saja. Wal jarul muslimu lahu haqqani, sementara tetangga yang muslim, dia punya dua hak. Berarti kita punya dua kewajiban kepada orang itu. Hakul Islam, hak sebagai muslim, wa hakul jiwar, hak sebagai tetangga, hak bertetangga, dan hak sebagai karena beragama Islam. Itu harus diperhatikan. Wal jarul muslimul qaribu, dan tetangga muslim yang masih kerabat, yang masih famili, hukukuhu salasatun, haknya ada tiga. Hakul Islam, hak sebagai hak beragama Islam, karena dia sama-sama muslim, maka ada hak bagi kita, kewajiban bagi kita terhadap orang itu. Wa hakul jiwar, dia juga tetangga kita. Wa hakul qurabah, dia juga famili kita. Itu harus menjadi prioritas. Kalau ada di antara tetangga kita ada orang yang menjadi kerabat kita, masih famili kita, apalagi famili dekat, saudara kandung misalkan, paman dan bibi dan seterusnya, bibi dari langsung ya, maksudnya khol atau am, maka itu harus menjadi prioritas kita dibanding yang lain, karena yang lain tidak ada hakul qorobah. Wa ilaikum minas sunnati at-ta'limatin nabawiyyata al-muta'alliqata bihukukil jiwar. Nah, silahkan kalian ambil beberapa petunjuk dari sunnah Nabi
yang berkaitan dengan hak-haknya tetangga. Jadi berusaha dipointer-pointer oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki apa yang menjadi hak, apa yang harus diperhatikan terkait tetangga. Yang pertama, al-wisayatu bil jar adalah berwasiat, berpesan baik untuk tetangga. Rawal Imamul Bukhari bisanadihi ila Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari dengan sanadnya sampai ke Aisyah meriwayatkan anin Nabi dari Nabi SAW. Sayyidah Aisyah meriwayatkan dari Nabi SAW. Qala Nabi bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar. Tak henti-hentinya Jibril berpesan kepadaku soal tetangga. Hatta donantu hingga aku mengira menyangka annahu sayuwarisuhu bahwa tetangga itu akan bahwa Jibril akan memberi hak waris pada tetangga. Jibril itu bolak-balik hati-hati ya, perlakukan dengan baik tetangga kamu, hati-hati kamu perlakukan tetanggamu, bolak-balik begitu sampai saya mengira bahwa Jibril itu akan menjadikan tetangga sebagai bagian dari ahli waris yang berhak menerima warisan. Warawal Bukhari wa anin Nabi SAW. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Nabi. Annahu qala bahwa Nabi bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarih, maka hendaklah dia berbuat baik pada tetangganya. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir falyakul khairan, maka hendaklah dia mengatakan kebaikan, aw liyasmut, atau diamlah. Nah, ini mohon maaf ya, tidak semuanya, tetapi banyak sekali orang muslim, kita umat Islam itu yang menganggap berislam itu hanya aspek spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menafikan aspek sosial. Padahal kita bisa mendapati sekian banyak dalil bahwa Allah dan Rasul itu selalu menggandengkan aspek spiritual dengan aspek sosial. Ya. Ini aspek spiritualnya apa? Iman pada Allah. Kalau kamu iman pada Allah, maka aspek urusan sosialmu harus baik, dengan tetanggamu harus baik, dengan tamumu harus baik, perkataanmu harus baik terhadap orang-orang di sekitarmu. Ini aspek sosial yang tidak bisa dinafikan. Islam itu menjaga 3 hubungan baik. 1 hubungan dengan Allah, aspek spiritual, berarti soleh secara spiritual. Kemudian dengan sosial, soleh secara sosial. Kemudian adalah soleh dengan lingkungannya. Soleh dengan lingkungannya. Hablum minal alam itu harus dijaga betul. Banyak sekali bagaimana apresiasi Nabi, bagaimana atensi Nabi, perhatian Nabi terhadap lingkungan itu, bagaimana kita harus menjaga lingkungan, jangan merusak, dan seterusnya. Juga paling tidak kita sebagai umat Islam juga ada kesalehan yang nomor 4, apa? Kesalehan finansial. Secara finansial kita juga harus saleh. Saleh itu maksudnya jangan sampai uang yang masuk ke kita itu dari barang haram. Kemudian jangan sampai juga kita secara finansial kok lemah, dan seterusnya. Jadi kalau kesalehan spiritual, kesalehan sosial, kesalehan lingkungan, dan kesalehan finansial ini terjaga, maka itulah sholihin, sholihat yang sejati gitu. Yang berikutnya adalah hakul jar, hak bertetangga. Ruwiya bisanadihi ilal Miqdad. Ruwiya bisanadihi ilal Miqdad. Rawa bisanadihi ilal Miqdad. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Yaqulu, berkata Miqdad itu, sa'ala Rasulullah SAW ashabahu an zina. Rasul bertanya pada para sahabatnya tentang zina. Qalu, sahabat mengatakan, haramun, zina itu haram Nabi. Haramahullah wa rasuluh. Zina diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, la ayyazniyar rajulu, seseorang yang berzina bi asyri niswatin, dengan 10 perempuan, aisaru alaihi, itu lebih enteng baginya, min ayyazniya bimra'ati jarhi, ketimbang ia berzina dengan istri tetangganya. Zina dengan orang yang jauh, 10 wanita.
Itu sama-sama dosa. Dosa besar semua, dosa besar semua. Tapi itu masih lebih enteng ketimbang dia berzina dengan istri tetangganya, dengan atau anak tetangganya ya, dengan perempuan dari tetangganya itu. Itu lebih bahaya. Karena ini ada hak bertetangga yang harus dijaga. Wasalahum, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam, anis sarikoh, terkait pencurian. Qalu, sahabat menjawab, haramun, mencuri itu haram. Haramahullah azza wa jalla wa rasuluhu. Pencurian itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, la ayyasriqa min asyrati abyatin. Seseorang yang mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangganya, aisaru alaihi, itu lebih enteng baginya, min ayyasriqa min baiti jarihi, ketimbang dia mencuri dari satu rumah tetangganya. Nah, ini hati-hati betul ya terhadap tetangga. Berikutnya adalah poin berikutnya, al-ihda ilal jar. Al-ihda ilal jar, memberi hadiah pada tetangga. Ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Ini sama dengan tadi. Tak henti-hentinya Jibril berpesan kepadaku soal tetangga, sampai aku menyangka bahwa Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli warisku. Wan Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu annahu dubihat lahu syatun. Dari Abdullah bin Amr bahwa dubihat disembelih lahu baginya syatun, untuknya syatun kambing. Jadi dia disembelihkan kambing ya oleh mungkin pembantunya. Faja'ala yaqulu li ulami, kemudian dia berkata kepada pembantunya, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Apa kamu sudah memberi dari sebagian kambing ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Ahdaita li jarinal yahudi, ini dia mengulangi 2 kali. Apa kamu sudah memberikan sebagian kambing ini sebagian daging kambing pada tetangga kita yang Yahudi? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasul bersabda, mazala Jibril yusini bil jar, tak henti-hentinya Jibril berpesan kepadaku soal tetangga, hatta donantu, hingga aku mengira annahu, bahwa Jibril sayuwarrisuhu, akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Yang poin berikutnya, yuhdi ila aqrabihim baban, memberi hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Waruyan Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, innali jaraini, sungguhnya aku punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, pada siapa di antara keduanya itu aku memberi hadiah terlebih dahulu? Qala, Nabi bersabda, ila aqrabihima min baban, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Nah, kalau punya 2 ya dikasih 2 semua, tapi kalau cuma 1 barangnya, maka diprioritaskan yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Bukan rumahnya, kalau rumahnya dekat tapi berseberangan misalkan ya, rumahnya dempet tapi hanya bagian belakangnya, sementara bagian depannya itu berseberangan, dan harus, apalagi kalau konteks sekarang misalkan perumahan ternyata, jadi dia sudah beda perumahan, dia harus muter keluar dulu ke perumahan, terus masuk perumahan yang tetangga yang di belakang rumahnya itu sudah bisa dianggap bukan tetangga lagi, tapi tetangga itu yang diiktibar adalah rumahnya itu yang paling dekat siapa dengan kita, itu yang diprioritaskan. Al-adna fal-adna minal jiran, yang paling dekat dari tetangga, yang prioritas tetangga itu adalah rumah yang paling dekat. Wa anil Hasan rahimahullah ta'ala annahu su'ila anil jar, Hasan ditanya terkait tetangga, faqala, kemudian Hasan mengatakan, arba'ina daran amamah, yaitu 40 rumah di depannya, wa arba'ina khalfah, 40 rumah di belakangnya, wa arba'ina an yamini, 40 rumah di sebelah kanan, wa arba'ina an yasar, dan 40 rumah di sebelah kiri, 160 rumah ya. Tetapi ini tentu yang begini ini dikembalikan kepada urf ya, kepada tradisi. Kalau konteks sekarang perumahan ya
yang menjadi tetangga yang dalam konteks yang dalam perumahan itu, dalam lingkup perumahan itu. Sehingga saya kasih contoh yang seperti tadi, ada rumah ya yang persis di belakang kita. Temboknya dempet dengan tembok kita, tetapi sudah beda perumahan. Dan misalkan kita harus keluar untuk menuju ke rumah tetangga di belakang kita itu, orang yang di belakang kita, rumah kita itu, kita harus keluar rumah kita dulu mungkin 300 meter misalkan ya. Terus kemudian baru menggok masuk ke perumahan tetangga kita yang di belakang rumah kita itu sudah bukan tetangga lagi. Jadi tetap kembali ke ke tradisi ya, ke urf. Qala berkata siapa Al-Hasan itu ya. Inna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wala yabda'u bijarihil aqsa, hendaknya seseorang tidak memulai dengan tetangganya yang lebih jauh, qoblal adna, sebelum tetangga yang dekat. Walakin yabda'u bil adna qoblal aqsa. Tetapi dia harus memulai dengan tetangga yang dekat sebelum tetangga yang jauh. Jadi prioritas ya. Kemudian poin berikutnya, man aghlaqal bab 'alal jar. Orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun. Sungguh telah datang kepada kita zaman atau masa. Wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim. Dan tidak ada seorang yang merasa lebih berhak dengan dinar dan dirhamnya daripada saudaranya yang muslim. Jadi dulu itu di zaman kami ada satu masa di mana orang itu tidak begitu perhatian, tidak rebutan dinar dirham. Dia merasa tidak lebih pantas untuk menerimanya, ya dikasihkan ke saudaranya yang sesama muslim, tidak rebutan. Tumal'an, kemudian sekarang sudah tiba masanya ad-dinar wa dirham, katanya Ibnu Umar, ahabbu ila hadina, dinar dan dirham itu lebih kita cintai min akhihil muslim, daripada saudara muslim. Lah sekarang duit lebih penting timbang saudara sama muslim. Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, kam min jarin, betapa banyak tetanggamu ta'alliqin bijarihi, yang menuntut tetangganya yang lain yaumul kiamat, di hari kiamat. Yaqulu, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, hada, orang ini aghlaqa babahu duni, menutup pintunya dariku, famana'a ma'rufahu, sehingga dia mencegah kebaikannya, tidak memberi apa-apa kepadaku. Yang berikutnya, la yashba'u duna jarihi, tidak kenyang sendiri tanpa tetangganya. Waruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yukhbiru Ibnu Zubair, bahwa dia mengabarkan bahwa Ibnu Zubair yaqulu berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, laisal mu'min, tidaklah seseorang itu dianggap mukmin alladzi yashba'u, yaitu orang yang kenyang, wajaruhu ja'in, sementara tetangganya lapar. Poin berikutnya adalah yuksiru ma'al maraq fayaksimu fil jiran, memperbanyak kuah memperbanyak air kuah saat membuat masakan, kemudian membagikannya kepada para tetangga. Waruyan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasa, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Isma' wati, dengarkan dan patuhi. Walau li abdin, yang pertama adalah dengar dan taatlah. Walau li abdin mujadda'il atraf, meskipun kepada budak yang buntung tangan dan kakinya. Maksudnya terhadap pimpinan harus sam'an wa ta'atan, meskipun pimpinannya itu adalah seorang budak yang buntung tangannya. Wa idza sana'ta maraqatan fa'aksir ma'aha. Yang kedua adalah jika kamu membuat kuah maka perbanyak airnya. Tumandur ahla baitin min jirani, kemudian lihat penghuni rumah dari tetangga-tetanggamu itu. Perhatikan penghuni rumah dari tetangga-tetanggamu itu, beri mereka. Fa'asibhum minhu bima'ruf, maka berilah mereka dari kuahmu itu. Fa'asibhum, beri pada mereka minhu dari kuah tadi, dari apa mak tadi yang air kuahnya tadi, bima'ruf, dengan cara yang baik, dengan sepantasnya. Yang ketiga adalah wasallis salata liwaqtiha, salatlah, lakukan salat
pada waktunya. Fa'in wajadtal imam, jika kamu mendapati imam qad shalla, telah selesai melaksanakan sholat, jadi kamu pergi ke masjid, ternyata imam sudah melaksanakan sholat, faqad ahrasta sholatak, sungguh kamu telah menjaga sholat, berarti kamu termasuk orang yang menjaga sholat, ya meskipun kamu terlambat dari imam. Wa illa, dan jika kamu mendapati imamnya kok belum sholat, jadi dia masih belum sholat imamnya, maka kamu harus sholat bersamanya, fahiya nafilah, dan itu akan menjadi kesunahan, jadi menjadi hal yang sunnah, karena kamu sudah melakukan ibadah bersama imam atau berjamaah dengan imam. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabaqta maraqatan, jika kamu memasak kuah, fa'aksir ma'al maraqati, maka perbanyaklah air kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan tetangga-tetanggamu, awiksim fi jiranika, atau bagikan pada tetangga-tetanggamu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.